sebuah keluarga kecil di pagi hari, sang suami menyuapi anak perempuannya di teras rumah. Sang istri memperhatikan dari dalam, tapi wajahnya tampak resah. Tapi selama masih ada doa, masih ada arah untuk kembali. Ini adalah kisah tentang seorang suami saleh yang diuji bukan oleh kekurangan, tapi oleh cinta yang mulai lupa arah. Tentang seorang istri yang mencari cahaya lewat jalan yang salah, dan akhirnya menemukan makna sejati dari keberkahan. Inilah kisah pelita yang tergelincir, tapi kembali bersinar. Pagi itu, langit tampak cerah. Burung-burung bersahutan di halaman rumah kayu sederhana yang berdiri di tengah perkampungan. Di dalam rumah, seorang pria sedang menyuapi anak perempuan kecil berusia 3 tahun yang duduk manja di pangkuannya. Namanya Fikri, lelaki yang dikenal di lingkungannya sebagai sosok yang tenang, sabar, dan saleh. Ia bekerja sebagai guru ngaji dan membuka bengkel motor kecil di depan rumah. Hidupnya tak mewah, tapi cukup. Dan yang paling ia syukuri di dunia ini adalah 2 hal. Anaknya, Nair, dan istrinya, Maya. Tapi seperti halnya mentari yang kadang tertutup mendung, kehidupan pun berubah perlahan. Dalam diam, Maya, seorang perempuan cerdas dan penuh semangat. Setelah melahirkan Nair, ia merasa hidupnya berubah drastis. Tak lagi bekerja, tak lagi bisa berkumpul dengan teman-temannya yang kini sukses membangun bisnis online, punya rumah besar dan mobil bagus. Awalnya hanya rasa iri kecil, tapi lama-lama berubah menjadi keinginan kuat untuk berubah nasib. Maya diam-diam mengikuti seminar online tentang bisnis dan investasi modern. Ia pun membuka toko daring dengan modal dari pinjaman berbunga yang tampaknya ringan di awal. Sistemnya mudah, uang cepat cair, tanpa jaminan, tapi ia tidak tahu itu adalah jerat riba. Ia tak pernah memberitahu Fikri. Ia tahu suaminya sangat tegas soal halal haram. Tapi Maya berpikir, nanti kalau sudah untung, aku lunasi semuanya. Toh, niatku ingin bantu keluarga. Sayangnya, usaha itu tidak berjalan sesuai harapan. Barang tak laku, utang menumpuk, dan penagih mulai datang. Maya stres. Ia sering menangis diam-diam, takut, malu, dan bingung. Suatu malam, Fikri pulang dari masjid dan menemukan Maya menangis memeluk Nair, yang ketakutan karena suara teriakan penagih utang dari luar pagar rumah. "Maya, ada apa ini?" tanya Fikri dengan tenang. Maya akhirnya jujur. Ia menceritakan semuanya, tentang utangnya, tentang pinjaman berbunga, tentang kebohongannya. Fikri terdiam cukup lama, lalu ia berkata pelan, "Kamu tahu, aku sedih bukan karena kamu berutang, tapi karena kamu tak percaya bahwa Allah cukup bagi kita." Maya menangis keras. "Aku hanya ingin bantu, Mas. Aku ingin hidup kita lebih baik." Fikri memeluknya. Jalan menuju keberkahan bukan lewat pintu yang diharamkan, tapi kita bisa keluar dari ini, asal kita kembali ke Allah bersama. Sejak malam itu, Maya mulai berubah. Ia berhenti total dari pinjaman berbunga. Ia mulai ikut kajian bersama ibu-ibu di kampungnya. Ia belajar tentang riba dan betapa bahayanya bagi rumah tangga. Ia pun meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia ajak bergabung dalam investasi palsu. Fikri pun tak tinggal diam. Ia memperluas bengkel kecilnya, mulai merambah jasa servis keliling. Meski lelah, ia merasa hidupnya semakin lapang karena niatnya lillahi ta'ala. Mereka menata ulang keuangan, menegosiasi cicilan secara syar'i, bahkan menjual sebagian barang untuk melunasi utang. Dan yang paling indah, mereka mulai membiasakan syalat malam bersama. Bahkan Nair kecil suka ikut menirukan doa-doa ayahnya yang khusyuk. Setahun berlalu, usaha Fikri berkembang. Ia kini memiliki 2 karyawan. Maya pun membuka usaha kecil halal, menjual kue buatan sendiri, dan membina komunitas muslimah pengusaha mikro. Mereka kini tak hanya bebas dari riba, tapi juga aktif menyuarakan bahaya riba kepada lingkungan sekitarnya. Maya bahkan pernah diundang menjadi pembicara dalam acara majelis ibu-ibu masjid. Yang lebih membahagiakan, Naira tumbuh menjadi anak ceria dan pintar. Ia selalu berkata, "Aku mau jadi ustazah kayak ibu, dan punya bengkel kayak ayah." Di suatu malam, Fikri dan Maya duduk berdampingan.
Di antara mereka, Nair sudah tertidur pulas. Suasana tenang, hanya terdengar suara dizikir pelan dari bibir mereka. "Mas," bisik Maya. "Ya? Terima kasih sudah sabar waktu aku hilaf. Kalau bukan karena kesabaranmu, mungkin aku nggak akan ngerti arti keberkahan." Fikri menggenggam tangan istrinya. "Kita semua bisa tergelincir, Maya, tapi yang penting kita kembali sebelum terlambat." Mereka menatap Nair, buah cinta yang jati saksi perjuangan mereka. Keluarga kecil itu kini hidup sederhana namun penuh berkah. Rumah mereka kecil, tapi hati mereka luas. Mereka tak punya banyak harta, tapi mereka punya iman, cinta, dan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Karena dalam sabar ada kekuatan, dalam tobat ada harapan, dan dalam keikhlasan ada pertolongan dari Allah yang lebih indah dari apapun. Dalam hidup, kita semua bisa tergelincir, karena iman kadang naik, kadang turun, tapi selama hati masih mau kembali, Allah takkan pernah menutup pintunya. Riba memang menjanjikan kemudahan, tapi pada akhirnya hanya meninggalkan beban dan kegelisahan. Dan sabar mungkin terasa lambat, tapi selalu sampai di tempat terbaik. Jadilah pelita yang tak padam meski tertiup angin, karena cahaya sejati tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu untuk kembali bersinar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya bersama kami di Tiga Misteri. Tempat cerita bukan sekadar cerita, tapi cahaya yang menuntun hati.